Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Misna dari SMP Negeri 6 Martapura, calon guru penggerak dari Kabupaten Banjar angkatan 10 Kalimantan Selatan. Bersama saya saat ini rekan sejawat saya Ibu Nindiawati, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Martapura. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Bu Misna. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada Ibu ya. Ya. Sebelum itu, nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas ataupun akan melaksanakan kegiatan supervisi kelas. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan kegiatan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap. Ya. Nah, dan lebih percaya diri, ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini? Tujuan pembelajaran pada semester ini itu ada 5 tujuan pembelajaran yang akan ingin saya capai. Tapi yang sudah selesai saya capai itu sudah 4 tujuan pembelajaran yang sudah terlaksana dengan baik. Nah, sekarang yang ini saya ingin mencapai tujuan pembelajaran tentang menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Jadi, tujuan pembelajarannya untuk menulis teks. Ya, menulis teks laporan hasil observasi. Menulis teks laporan, ya. Ya. Terus, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah pengetahuan siswa mampu menguraikan hasil telaah pengamatan mereka dari observasi dia di lingkungan sekitar dan keterampilan siswa, baik itu menulis katanya atau memilih katanya menjadi sebuah kalimat, bahkan menjadi sebuah paragraf untuk membentuk teks laporan hasil observasi. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu ada aspek pengetahuan maupun dari keterampilan siswa, ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, baik model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran. Dari strategi itu, kalau saya mengambil itu nanti strategi pembelajarannya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa dalam pengelolaan kelas dan sosial emosinya, serta berbagi kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswanya. Itu berdasarkan strateginya. Kalau model pembelajaran saya menggunakan basis masalah. Basis masalah. Ya. Metode yang saya gunakan itu ada metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya. Jadi kesimpulannya ini yaitu strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, ya, dengan integrasi ada sosial emosionalnya. Kemudian metode model pembelajarannya yaitu basis masalah. Kemudian metode pembelajarannya yaitu diskusi, ya, tanya jawab dan penugasan. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Media yang saya gunakan itu ada contoh-contoh teks laporan hasil observasi, kemudian ada LKPD-nya, menggunakan Chromebook sama LCD nanti. Oh ya, berarti media pembelajarannya itu ada teks laporan, kemudian ada LKPD, kemudian menggunakan Chromebook ya Bu ya? Iya, menggunakan Chromebook. Sangat bagus sekali Bu, dari media pembelajaran yang Ibu gunakan. Nah, jadi saya akan datang ke kelas Ibu
saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu ya, atau yang disebut biasanya pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh guru tukang ajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai media yang saya gunakan untuk saya mengajar di dalam kelas. Kemudian saya akan lebih bisa mempersiapkan diri untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan sangat baik. Iya, jadi ada yang manfaatnya dari usaha Iya. kita ini. Ya, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin kapan ini kita akan melaksanakan observasinya di kelas? Rencana iya. Ibu nih? Rencananya hari Selasa. Hari Selasa. Iya Bu. Hari Selasa tanggal 12. Di kelas mana ya Bu? Di kelas 8D Bu. Di kelas 8D. Ya, di jam pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua. Oke? Ya, terima kasih. Demikian kita percakapan kita hari ini. Sampai bertemu dengan kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Bahagia pada hari ini? Bahagia. Berarti kalau bahagia hari ini berarti penuh semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini tanggal absensi 13 sesuai kebiasaan kita. Absensi 13 siapa? Hamdan. Nah, Hamdan silakan pimpin baca doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Semoga dengan doa ini ilmu yang Mian dapat pada pagi hari ini berkah. Absen dulu ya. Adelia, Aliasia, Fikri, Grace, Hafizatun Najwa, Yakin Mubarak, Karen, Ali Rahman, Aris Maulana, Java, oh pasti, Fadila, Firdaus, Hamdan, Malik, Randy Ramadan, Ridho, Ridwan, Rizky Piji, Salim Sarja, Boris, Namira. Namira mana? Rijan, Norma Sari, Alia, Ocha, Primanda, Rahlil, Rahmadani Agustin, Raisa,
koma, titik, titik, titik dua. Itu aja. Ya. Makasih. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian harus mampu menulis sebuah teks deskripsi tentang membuat laporan hasil observasi sesuai dengan hasil pengamatan perhatian masing-masing. Untuk mengingatkan kembali di materinya tentang misalnya Kamu sudah mengasih lagi ya tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini kita akan kupas sama-sama. Teks laporan hasil observasi atau disebut juga dengan teks LHO. Teks LHO adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan. Nah, biasanya teks LHO disebut juga dengan teks klasifikasi. Kenapa? Karena dia mengklasifikasikan bagian-bagian dari objek-objek tertentu berdasarkan kriterianya. Di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, biasanya terdapat data. Data adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh si pengamat. Biasanya si pengamat akan mengklasifikasikan objek yang dia amati berdasarkan ciri-cirinya, bentuknya, atau sifatnya. Nah, dengan demikian, pengamat bisa membuat atau melakukan sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan data yang dia lihat di lapangan. Ada dua jenis data yang bisa kita buat ketika kita membuat sebuah teks LHO, yaitu data berupa angka dan data yang tidak berupa angka atau berupa kalimat. Contohnya, kalau data berupa angka, contohnya jumlah bus Trans Kota Jakarta sebanyak 45 buah. Nah, itu berupa angka ya, karena ada angka 45. Sementara, kalau data yang tidak berupa angka atau kalimat seperti ini, pemilik perusahaan Trans Kota Jakarta adalah Irwan Jaya. Nah, itu contoh dari data yang bukan berupa angka atau berupa kalimat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri teks LHO. Oh iya, ada 4 poin yang terdapat di dalam ciri-ciri teks LHO. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Objektif artinya berdasarkan keadaan sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat si penulis. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu bersifat sistematis. Sistematis artinya beraturan dan sesuai dengan kaidah penulisan teks LHO. Yang ketiga bersifat faktual. Faktual artinya berdasarkan keadaan di lapangan dan dapat diuji kebenarannya. Yang keempat yaitu memiliki objek. Tentu ketika kita membuat sebuah teks LHO, kita menemukan atau mengamati suatu objek yang bisa kita laporkan nantinya. Sekarang kita masuk ke dalam pembuatan struktur teks LHO. Oh iya, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan saat kita membuat sebuah struktur teks LHO. Yang pertama yaitu bagian pembuka atau pernyataan umum. Biasanya bagian ini adalah bagian pertama sekali kita jumpai di paragraf pertama yang biasanya terdiri dari pengenalan objek yang kita amati beserta dengan latar belakang objek tersebut. Nah, itu bagian pembuka. Bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian atau disebut juga dengan bagian isi. Biasanya bagian ini kita akan mengupas hal-hal spesifik, rinci, dan detail tentang objek yang kita angkat. Nah, biasanya di bagian ini kita bisa mencantumkan karakteristik, ciri-ciri, atau bagian-bagian dari objek yang kita amati. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah terakhir, yaitu deskripsi manfaat, atau bisa juga disebut dengan kesimpulan ataupun penutup. Biasanya bagian ini berisi tentang kesimpulan dari objek yang kita amati. Nah, inilah 3 poin yang perlu kita perhatikan saat kita membuat sebuah struktur teks LHO. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks LHO. Oh ya, ada 5 kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan saat kita membuat sebuah teks LHO. Yang pertama yaitu menggunakan frasa nomina. Nomina adalah kata benda. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan benda dinamakan dengan nomina, seperti kendaraan roda 2 atau demo, bajai. Nah, itu merupakan contoh dari kata benda atau frasa nomina. Yang kedua yaitu menggunakan verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang berhubungan dengan istilah atau pengertian
aktif atau kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja di mana pelakunya melakukan suatu pekerjaan. Biasanya pelaku di sini menggunakan imbuhan ber sama me, seperti bermain sama memakan. Bermain dan memakan merupakan contoh dari verba aktif. Yang keempat yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar kalimat, atau antar paragraf. Biasanya dalam pembuatan teks LHO kita bisa menggunakan konjungsi seperti dan atau selanjutnya melainkan. Nah, itu contoh konjungsi yang bisa kita pergunakan saat kita membuat sebuah teks LHO. Nah, yang terakhir dan kelima yaitu menggunakan istilah teknis atau istilah keilmuan. Biasanya istilah teknis akan berbeda sesuai dengan bidang-bidangnya. Contohnya nih, istilah teknis dalam bidang kesehatan seperti dosis atau overdosis. Nah, sementara istilah teknis dalam bidang kurikulum, dalam bidang pendidikan, contohnya kurikulum. Nah, tentu istilah teknis dalam masing-masing bidang itu berbeda, tergantung dari kebutuhannya. Nah, inilah 5 poin yang bisa kita jadikan referensi saat kita membuat sebuah teks LHO. Nah, untuk memenuhi kemauan kamu, berikut saya berikan contoh ya, yang terdiri dari bagian pembuka, isi, dan kesimpulan. Silakan kamu perhatikan. Dari contoh yang saya berikan tadi, dapat kita lihat. Contohnya seperti ini. Lihat. Sebelum ke deskripsi bagian, kalau di umum itu berarti yang umumnya tentang kucing itu apa? Kemudian dideskripsikan kembali. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, harus tahu berdasarkan jenis apa kucing, makanannya apa saja yang disukai kucing. Ciri fisiknya terdapat di bagian deskripsi bagian ini. Deskripsi apa nak? Menggambarkan, ya. Berarti di bagian isinya ini Bu Hantian diminta untuk menggambarkan secara rinci tentang kucing. Kemudian barulah di bagian terakhir itu, nah, kesimpulannya atau manfaatnya. Manfaat memelihara kucing. Ada manfaatnya? Apa sih? Menghilangkan stres dan bosan. Ada yang lain? Melihara kucing? Di rumah ada yang melihara kucing? Nah, kalau Cak di rumah melihara kucing, kenapa kira-kira apa manfaatnya, Cak? Biar nggak bosan. Terus ada lagi? Lucu. Jenis kucing apa tuh, Cak, yang dipelihara? Anggora. Ada yang lain? Ada. Kalau ada yang misalnya pelihara kucing kampung nih, ada? Kenapa dipelihara? Oh, karena dia kasihan melihat kucing di jalan lalu dipungutnya. Bisa bantu apa di rumah kalau manfaat kucing kira-kira? Ada yang lain? Nah, itu salah satu manfaat penggunaan manfaat memelihara kucing di rumah. Ini contoh bentuk teks laporan hasil observasi. Ada pertanyaan? Yang diperhatikan juga di dalam teks contohnya harus dilihat tanda bacanya, sesuaikan dengan kalimatnya, pilihan katanya sesuaikan dengan apa yang menjadi topik pilihan pian. Kalau tidak ada pertanyaan, masing-masing kelompok supaya belajar ya.
Nah, topik kita adalah SMPN 6 Martapura yang sering kalian kunjungi, ya kan? Sering kalian bermain di sini, belajar di sini. Nah, otomatis pendeskripsian tiang itu lebih enak. Jaringannya. Nah, tunggu dulu. Habis itu kalau misalnya sudah ada nih email, nah masukkan email ya.